Mazmur 112 ayat 1 dengan sangat jelas mengatakan bahwa mereka yang berbahagia ialah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang menjumpai sahabat-sahabat keluarga Damar. Saat ini kita bersama-sama akan membicarakan tentang peran orang tua untuk membawa keluarganya setia beribadah kepada Tuhan. Sahabat-sahabat keluarga Damar, untuk kita bisa melihat rahasia atau kita merasakan, kita menikmati rahasia keluarga yang bahagia, Mazmur 112 ayat 1 dengan sangat jelas mengatakan bahwa mereka yang berbahagia ialah mereka yang hidup takut akan Tuhan dan yang memiliki kecintaan, kesukaan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, di dalam takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, memiliki kesukaan, kecintaan, tidak ada jalan lain selain mereka memiliki satu kecintaan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, disinilah kita akan melihat sejauh mana peran seorang ayah, seorang bapak untuk membawa keluarganya bersama-sama, bukan hanya sekedar beribadah, tetapi mereka memiliki satu kesadaran untuk datang kepada Tuhan. Ini bukan persoalan yang mudah kalau kita lihat, sebab banyak orang beribadah karena ada perasaan malu. Kalau orang lihat dia tidak beribadah sehingga dia beribadah. Kalau anak-anak ada perasaan takut nanti dimarahin oleh orang tuanya. Atau ada orang-orang yang berusaha rajin beribadah untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Apakah beribadah seperti itu yang Tuhan inginkan? Tentu saja tidak. Yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini, orang-orang yang memiliki kecintaan beribadah kepada Tuhan lahir dari kesadaran mereka bahwa hidup ini karena Tuhan. Kita ada, saya ada, sahabat-sahabat keluarga Damar ada, itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan. Berangkat dari kesadaran inilah kita mau untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sahabat-sahabat keluarga Damar, untuk menciptakan suasana yang indah, yang nyaman, yang bahagia, yang tanpa terpaksa untuk beribadah, itu harus diawali oleh orang tua. Dan umumnya anak-anak lebih memperhatikan apa yang orang tua lakukan daripada apa yang orang tua bicarakan. Yang saya mau katakan di sini, anak-anak kita, seisi rumah kita membutuhkan keteladanan. Sejauh mana seorang ayah sebagai imam tidak hanya membicarakan, memerintahkan kepada seisi rumahnya untuk rajin beribadah. Sementara baik anak, mungkin istri atau orang yang ada tinggal di rumah kita melihat, kok sosok ayah ini sulit untuk beribadah. Dan ini pengalaman, ada banyak yang kami layani, kepahitan anak-anak remaja yang kami temui, mereka katakan, aku benci kepada papa saya. Saya tanyakan waktu saya melayani mereka, kenapa? Karena setiap hari Minggu bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sangat aku tidak suka. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak suka? Karena setiap hari Minggu saya dipaksa
untuk harus pergi ke gereja, sementara papa saya tidak ke gereja. Alasannya saya capek, papa capek cari duit, dan sebagainya. Sehingga saya tidak melihat sosok seorang yang rajin beribadah yang dari rumah saya. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat keluarga Damar, bagi setiap bapak-bapak, bagi setiap ayah-ayah yang menyaksikan channel ini, marilah kita memberikan satu contoh, satu keteladanan kepada anak-anak kita. Dari diri kitalah kita bisa memberikan satu gambaran yang sangat indah kepada anak, kepada istri, kepada seisi rumah kita, bahwa ternyata beribadah kepada Tuhan itu begitu indah, membawa kebahagiaan. Karena tidak ada unsur paksaan di situ. Sebab mereka melihat ayah mereka, bapak mereka memberikan satu contoh keteladanan. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh keluarga kita masing-masing akan memberi dampak. Karena ibadah itu kan bukan hanya ibadah di gereja. Di rumah pun kita beribadah, baik bersama-sama dengan keluarga, kemudian setiap anggota keluarga malah memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan masing-masing. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi tidak memberi dampak yang baik kepada lingkungan kita, kepada anggota keluarga kita. Sehingga orang melihat, kok si A rajin beribadah, tapi dalam kehidupannya dia menjadi batu sandungan. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia tidak memahami tentang makna ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baik Yosua, di saat dia katakan, aku dan seisi rumahku untuk beribadah kepada Tuhan, itu berarti ada tanggung jawab dari Yosua untuk mengajarkan mereka, untuk memberikan keteladanan kepada mereka. Sehingga benar, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun dunia begitu mengalami perubahan yang luar biasa, bagi setiap keluarga-keluarga, sahabat-sahabat keluarga Damar yang setia beribadah kepada Tuhan, kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Kita tidak akan terpengaruh dengan dunia ini, tetapi justru kita akan mempengaruhi dunia ini, karena hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan menemukan kita setia beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak kepada bapak-bapak, kepada ayah-ayah, mari kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Berikan contoh yang baik kepada mereka dalam segala hal. Tapi saat ini saya mengajak kita, beri contoh kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Berikanlah waktumu yang terbaik untuk Tuhan, sehingga anakmu akan melihat dan mereka pun akan memiliki kecintaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan dan memiliki kesukaan melakukan perintah Tuhan, merekalah yang berbahagia. Jadilah keluarga yang bahagia dengan hidup takut akan Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Kita mulai dengan memiliki kecintaan beribadah kepada Tuhan.